Rabu 21 September 2022. Saat itu Somani menerima laporan bahwa ada warganya yang sedang bertengkar. Somani dan warga lainnya langsung menuju ke rumah tersebut. Namun, pada saat akan masuk, rumah dalam keadaan sangat hening dan terkunci dari dalam. Somani langsung ke balai desa dan ke kantor polisi untuk melaporkan. Ketika Somani dan Pak Kades sampai, pintu rumah tersebut sudah terbuka. Somani bergegas masuk ke dalam rumah. Saat masuk ke kamar, betapa terkejutnya. Somani melihat sosok wanita yang berlumuran cairan merah. Saat Somani menelusuri ke dalam rumah, ia menemukan suami korban. Ia sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Istrinya sudah berlumuran cairan merah dan terdapat luka di bagian leher. Namun, di sekitar tubuh korban tidak ada senjata tajam. Sedangkan anaknya sudah dibawa keluarganya lewat jendela. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi dan melakukan olah TKP dan membawa korban tersebut ke Rumah Sakit Mardatilah Randu Dongkal, Pemalang. Sayangnya, dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Tak berserang lama, polisi menangkap suami korban. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Sarofudin, 23 tahun, warga desa Tanah Bayang, Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang, Jawa Tengah. Istrinya bernama Dwi Aprilia Ningsih, 22 tahun. Mereka dikaruniai 2 orang anak, 4 tahun dan 1 tahun. Dwi sendiri sebenarnya baru 2 minggu di rumah, karena sebelumnya ia bekerja di Jakarta. Seperti ibu-ibu muda pada umumnya, Dwi seringkali bermain sosial media. Ia sering melakukan live streaming pada aplikasi TikTok untuk mendapatkan pundi-pundi koin. Suatu ketika, Sarofudin kesal lantaran Dwi sering melakukan live streaming yang bisa berlangsung selama 4 jam dalam sehari. Pada hari Rabu pagi, Dwi meminta suaminya untuk mengantarkannya pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lodaya, Kecamatan Randu Dongkal, karena ada keperluan untuk live streaming di TikTok. Sarofudin ingin mengantarkan Dwi, namun sebelum itu, ia meminta kepada Dwi untuk memandikan anak-anaknya terlebih dahulu. Dwi yang sudah dikejar waktu, meminta kepada Sarofudin untuk langsung mengantarkannya saja. Ia juga meminta kepada suaminya untuk memandikan anak-anaknya di rumah orang tuanya. Akhirnya mereka berganti baju, namun diselingi dengan beradu mulut. Dwi kerap melontarkan kata-kata kasar kepada suaminya. Dwi dan Sarofudin terlibat cekcok di dalam kamar. Ia juga sempat menendang perut Sarofudin dengan kakinya hingga terjatuh. Sarofudin yang emosi langsung berdiri sambil mendorong Dwi. Dia pun langsung menuju dapur untuk mengambil pisau. Sarofudin yang sudah gelap mata langsung menghujam leher Dwi hingga ia berteriak kesakitan. Karena Sarofudin sudah semakin panik, ia langsung menghabisi istrinya dengan sangat kejam. Pisau yang sedari tadi ia gunakan ternyata bengkok. Lalu ia melanjutkannya kembali dengan menggunakan gunting. Teriakan Dwi memang pelan, namun tetangga ada yang mendengarnya. Sarofudin kemudian bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan cairan merah. Ia bahkan menjeburkan dirinya ke dalam bak mandi. Somani yang curiga lantas datang dan melaporkan ke pihak yang berwajib. Tak berserang lama, polisi datang lalu membawa Sarofudin ke kantor polisi. Saat kejadian, anak-anak mereka berada di rumah, namun sudah dipastikan anak-anaknya tak melihat kejadian yang menimpa ibunya. Mereka sekarang diasuh oleh ibunya Dwi. Akibat perbuatannya, Sarofudin dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau menghilangkan jiwa orang lain. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang cuci motor itu terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Oke kawan Via, itu tadi kasus Dwi yang dieksekusi oleh suaminya sendiri akibat kesehariannya terlalu sering bermain sosial media. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa janganlah asik terbawa arus anak muda yang masih ingin bermain sosial media setiap saat.
Karena kalian juga harus mengingat kewajiban saat sudah menjadi orang tua, bahwasanya ada yang harus diperhatikan, dijaga, dan diberi kasih sayang, yaitu keluarga kita. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.